Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Teman-teman, mohon izinkan saya untuk membahas terkait tema tersebut, teman-teman. Nasihat buat Habib Rizik Syihab. Mohon maaf jika kurang adab. Ini saran untuk Habib Rizik Syihab terkait persoalan nasab. Saya berangkat dari rasa sayang, rasa prihatin sekaligus terhadap polemik tersebut yang pada akhirnya itu terjadi perseteruan di ruang publik antara Habib Rizik Syihab dengan Bang Haji Rhoma Irama. Prihatin sekali melihat kondisi ini yang berlangsung cukup lama ya, tanpa ada semacam itikat untuk islah. Maka ketika saya izin menyampaikan terkait hal ini, ya mohon dimaafkan jika kurang adab atau bahkan mungkin ada yang menganggap tidak beradab, karena yang diberikan saran, yang diberikan nasihat, yang diberikan kritik mungkin di dalamnya, kritik dan saran itu adalah tokoh yang besar ya. Oleh karena itu saya mohon dimaafkan. Dan sekaligus juga memohon semoga berkenan ya. Jadi dasar pembahasannya seperti ini. Yang pertama, ini tentu kita sudah betul-betul ngelotok ya dengan kalimat tersebut, unzur maqala wala tanzur man qala. Perhatikan apa yang dikatakan, jangan memperhatikan atau melihat siapa yang mengatakan. Kalau saja ini bisa berlangsung secara normal gitu ya, maka pembahasan berikutnya akan lebih nyaman untuk disimak. Tapi kalau di antara teman-teman yang menyimak tayangan ini sudah membaca judulnya saja sudah tidak nyaman, ya baiknya di skip aja ya. Supaya ya ini kan hanya sebagai ruang untuk menyampaikan pikiran. Kalau ada teman-teman yang kurang berkenan, silakan di skip saja. Kemudian yang kedua, dasarnya adalah bahwa agama ini kan nasihat, ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat, saling menasihati. Tentu tidak dibatasi siapa yang boleh memberikan nasihat, apakah harus dari kalangan ulama, kiai, ustadz, ustazah, habib, kemudian mubalik, pendakwa, dai. Kan orang biasa juga boleh. Seperti saya, orang yang biasa, boleh gak untuk menyampaikan nasihat, entah itu saran juga di dalamnya, entah itu juga kritik, boleh gak? Kira-kira. Nah, silakan tuliskan di kolom komentar teman-teman ya. Kemudian, kenapa disampaikan secara terbuka? Ya karena kan saya dengan Habib Rizik itu tidak punya pertalian atau hubungan yang amat dekat ya. Kontaknya saja tidak punya, istilahnya begitu. Jadi, bukan orang dekat beliau, bukan circle beliau. Walaupun dalam beberapa kesempatan itu pernah mengikuti agenda aksi bersama beliau beberapa waktu sebelumnya ya. Tapi kan beliau tokoh besar, jadi saya sendiri juga menyadari dengan posisi saya yang memang nggak bisa lebih dekat gitu, intens gitu berkomunikasi dengan beliau ya. Makanya disampaikan di ruang publik ini. Kemudian kenapa agama ini disebut sebagai sebuah nasihat? Karena nasihat itu bermanfaat. Saya izin bacakan dasarnya di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi dengan 3 dasar ini, mohon izinkan saya menyampaikan tayangan ini ya. Sekali lagi mohon maaf jika kurang adabnya, dan mohon maaf jika hal ini kurang nyaman. Kemudian, kenapa saya merasa ini perlu disampaikan setelah menimbang-nimbang jadi atau enggak ya, jadi atau enggak. Karena gini, berangkat dari sebenarnya rasa cinta kepada Habib Rizik ya. Selain rasa cinta, rasa hormat juga kepada beliau. Nah,
Tapi di satu sisi saya juga merasa sebagai orang yang mengikuti beliau, itu ada rasa keprihatinan yang mendalam. Kan saya mengikuti ya tayangan-tayangan di Islamic Brotherhood ya di kanal YouTube-nya. Kanal YouTube-nya Habib Hanif Al-Atas dan lain-lainnya ya. Saya memperhatikan suasananya itu kenapa nggak landai gitu. Tapi tensinya terus naik gitu. Misalnya pada saat menyampaikan sorotan kepada Bang Haji Roma Irama ya. Buat saya itu ada ketidaknyamanan menyimaknya, mendengarnya. Apa tidak ada nih, misalnya dari kalangan MUI, para tokoh umat gitu ya, yang berusaha untuk mendamaikan. Kan kalau ada orang-orang mukmin yang berselisih, fa'aslihu, maka damaikanlah supaya mereka itu islah. Nah ini upaya-upaya untuk islah saya kurang tahu apakah itu berjalan atau enggak ya. Mungkin aja itu berjalan tapi di belakang layar. Mungkin aja kan. Tapi mungkin juga itu nggak berjalan karena berpandangan, wah ini Habib Rizik tokoh besar nih. Kalau saya ikut mendamaikan kok kayak rasa kurang pantas gitu. Nah kalau muncul yang seperti itu, mungkin juga saya nggak akan bicara seperti ini karena bakal merasa, wah ini tokoh besar kok dinasehati ya. Memang lu siapa gitu kira-kira. Songong banget loh, nggak punya adab, kira-kira begitulah bahasa ya umumnya lah ya. Nah kalau berangkatnya dari situ, ini terus akan menjadi keprihatinan kan. Satu sisi misalnya meneriakan perang, satu sisi akan bilang siap bunuh-bunuhan. Allahu Akbar, na'udzubillahi min dzalik. Ini sama-sama saudara muslim ya. Kalau kalau terjadi perang saudara tuh menang jadi arang, kalah jadi abu. Apa untungnya kan? Ya, saya mau lanjut ke bahasan yang mulai intinya. Mohon izin untuk menyitir dari Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Saya mohon izin untuk membacakan supaya nggak salah ya artinya. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Ini dalam posisi yang masing-masing tuh punya satu frekuensi. Kira-kira begitulah bahasa kalau boleh disebut begitu ya. Tapi kalau ternyata nggak satu frekuensi, Al-Quran juga mengajarkan wajadilhum billati hiya ahsan. Maka atau serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik, bukan dengan cara yang baik, tapi disebutnya ahsan. Hasanun kan baik ya. Tapi jika disebut ahsan itu the best-nya lah, dengan cara yang paling baik. Bahkan dalam perdebatan aja, pada saat mendebat aja, Al-Quran mengajarkan supaya melakukannya dengan cara yang terbaik, bukan yang baik saja. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Masya Allah ya, kalimat yang Allah firmankan di dalam An-Nahl ayat 125 ini banyak hikmah sekali ya. Kalau boleh kita bedah sedikit-sedikit, saya bukan ahli tafsir, mohon maaf jika keliru ya. Tapi ini yang saya pahami, pertama begini misalnya. Allah mengajarkan kita supaya kita menyeru manusia, mengajak manusia dengan cara apa? Maksudnya mengajak manusia ke dalam agama Allah itu dengan cara hikmah. Dengan cara hikmah tuh di atas ilmu tuh. Jadi orang lebih dari mendapatkan sekedar ilmu, tapi mendapatkan hikmah. Maka caranya juga dengan cara yang hikmah. Kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dan apa? Dan pengajaran yang baik. Isi ajarannya, dakwahnya itu juga baik supaya relate gitu, nggak bertentangan. Sudah disampaikan dengan hikmah, ajarannya juga disampaikan dengan cara yang baik. Ini seperti satu paket begitu ya. Di sini kan yang ditekankan adalah sabili rabbika, ajaklah atau serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Jadi kita harus fokus, mestinya ya, fokus kepada tujuan kita berdakwah, itu mengajak manusia
ke jalan Allah. Maka persoalan-persoalan selain yang utama tersebut, misalnya terkait persoalan beda mazhab, terkait persoalan nasab, itu harusnya tidak mengganggu prioritas utama dalam berdakwah kan? Karena tujuan dari berdakwah adalah mengajak manusia ke jalan Allah, bukan mengajak manusia supaya percaya tentang nasab kita. Gitu ya logikanya sebetulnya. Nah, Al-Quran juga mengajarkan bahwa nggak semuanya bisa satu frekuensi. Maka ketika muncul perbedaan, di sini nih, ilmunya ilmu mahal yang Allah berikan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Serta debatlah mereka dengan cara yang paling baik, yang terbaik, bukan hanya baik. Itu artinya kita dalam posisi jangan merasa yang paling benar. Orang lain tuh sesat. Disinilah maksud dari Allah sampaikan di ayat yang berikutnya ya. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Jadi kita nggak bisa mengklaim bahwa kita tuh yang paling benar, sementara orang lain yang sesat. Begitupun dari pihak yang lain, orang lain menuduh dia yang paling benar, kitanya yang sesat. Disinilah kewenangan ya, prerogatif dari Allah yang paling tahu siapa yang berdiri di atas jalan yang lurus, di atas petunjuk, siapa yang ada di jalan yang bengkok atau yang sesat. Dengan pemahaman yang seperti ini, maka logis kalau Al-Quran itu, kalau Allah itu memberikan pengajaran karena kalian misalnya nih, kalau kita balik logikanya, karena kalian nggak tahu siapa yang benar, siapa yang sesat, maka ajaklah manusia, serulah mereka ke jalan Allah. Itu dengan cara apa? Dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Tapi kalaupun nanti muncul perbedaan, maka jadikanlah perbedaan itu, cara mendebatnya itu dengan cara yang paling baik. Ya, Masya Allah ya. Dengan satu ayat ini aja kalau dikupas tuh luar biasa. Sayangnya saya bukan ahli tafsir. Kalau ada ahli tafsir itu nanti disebutkan kenapa menggunakan kalimat ud'u. Kenapa disebutnya hikmah dan mau'izah hasanah. Kenapa disebutnya pada saat mendebat itu ahsan, bukan biasa aja, hiya hasan gitu misalnya. Tapi kenapa pada saat perdebatan yang itu pasti menimbulkan biasanya ya menyulut emosi, itu supaya tetap adem gitu istilahnya. Al-Quran mengajarkannya begitu, Masya Allah ya. Ya mudah-mudahan kalau dulu tuh saya sering dengernya tafsir dari siapa, kayak Haji Qasim Nur Seha ya. Itu kan dibahasnya per kata-kata tuh. Bagaimana balagohnya, bagaimana ilmu mantiknya. Aduh, Masya Allah, itu enak banget kalau dengerin tafsir yang kayak gitu ya. Kemudian masuk di bahasan yang berikutnya nih teman-teman. Saya izin membacakan di Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ayat yang indah sekali di penghujung At-Taubah ya. Ada 128, ada 129. Ini ayat yang saling terkait ya. Saya mohon izin untuk membacakannya. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nah, saya ingin menyampaikan inti dari pembahasan tayangan ini. Imam Habib Rizik, maksudnya Habib Rizik Syihab itu kan disebut imam besar umat Islam ya. Ada yang menyematkan begitu kan. Maka sebagai imam besar umat Islam mestinya nih, atau harapannya, punya sifat-sifat yang beliau akui sendiri sebagai datuknya, sebagai cucu keturunannya. Apa sifat-sifat itu? Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi amat belas kasihan, harisun, raufur rahim, penyayang.
Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang beriman. Maka kalau boleh diterjemahkan ya, ini sebagai kuncian dari tayangan pada saat ini, garis bawahnya istilahnya. Kalau kita misalnya itu ada yang menyebut sebagai imam besar umat Islam, itu kan artinya kita sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, maka sikap kita haruslah mengayomi kan? Mengayomi itu dengan cara apa? Dengan cara dan sifat yang penuh kasih, penuh rasa sayang, penuh rasa ya harisun, amat belas kasih gitu. Dan raufur rahim dan amat penyayang. Saya membayangkan begini ya, ketika muncul polemik nasab dan ini udah berlangsung, saya mengikuti itu udah 2 tahun setengah ya. Saya bahas belakangan ini, misalnya nih, saya membayangkan Habib Rizik itu berkomunikasi dengan Bang Haji Roma. Apakah harus begitu? Menurut saya, sebagai seorang pemimpin yang udah diberi gelar imam besar umat Islam dan yang mengakui dirinya sebagai cucu keturunan baginda Nabi, maka sifat-sifat ini itu harus diimplementasikan kan? Jadi, saya membayangkan Habib Rizik itu ngebel Bang Haji Roma Irama. Assalamualaikum, Ji. Oh, waalaikumsalam, Ustadz. Kan sekarang udah nggak manggil Habib lagi kan, Bang Haji Roma. Kadang disebut Ustadz Rizik Syihab atau disebut namanya saja. Ya, apa kabar? Baik-baik, Alhamdulillah. Boleh gak Ji? Aneh ngopi-ngopi mampir di sana. Oh, kapan? Disebutlah waktunya gitu. Nah, setelah ketemu antara Habib Rizik dan Bang Haji Roman ya, saya gini, kenapa perlu dimulai inisiasinya dari Habib Rizik Syihab? Pertama, itu tadi, karena beliau diberi gelar sebagai imam besar umat Islam, maka sifatnya perlu mengayomi, bukan memerangi istilahnya begitu. Yang kedua, karena beliau mengakui diri beliau sebagai cucu keturunan Nabi, maka sifat-sifat dari baginda Nabi itu yang harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasih, amat penyayang kepada orang-orang yang beriman itu harus mesti muncul dalam konflik yang kayak gini. Maka itu harus dimulai oleh beliau. Ketika terjadi pertemuan yang seperti itu, terjalin silaturahim, apa yang mesti atau bukan mesti, apa yang sebaiknya, atau saya membayangkan Habib Rizik bakal bilang begini, Ji, antum nggak masalah, nggak percaya sama nasab, sama urusan silsilah keluarga aneh yang tercatat itu tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak masalah Ji, karena itu bukan pokok agama. Yang penting buat aneh, antum kan saudara aneh, ayo deh kita bareng-bareng lagi, garap dakwah masih banyak nih yang perlu kita garap bareng. Antum kan sekarang udah bikin organisasi apa PWILS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Apa yang bisa kita lakukan kerja bareng nih? Wali Songo itu kan pada saat berdakwah itu kan nggak konfrontasi, tapi beliau semacam mengakulturasi kan, masuk ke dalam eh, sendi-sendi kehidupan masyarakat, membaur gitu. Ayolah kita kerja bareng garapan dakwahnya gitu supaya Indonesia nih eh, makin inilah terwujud nanti baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, kalau kalau ada semacam apa ya istilahnya, imajinasi yang saya bayangkan itu terwujud, itu Masya Allah. Maka konflik-konflik antara misalnya Habib Rizik dengan Bang Haji Roma, itu insya Allah bisa redam. Dan nanti akan kelihatan siapa pihak-pihak mana aja yang kepengen terus buka api permusuhan. Kita udah bahas sebelumnya ya, bahwa Allah itu ridho kepada siapa saja yang nggak membuat permusuhan. Itu artinya menjalin persaudaraan kan. Sementara setan itu sukanya membuat api permusuhan. Nanti kan kelihatan siapa yang Hizbullah, golongan Allah yang sukanya tuh membangun persaudaraan, dan siapa yang Hizbus Syaiton yang sukanya memecah belah dan membuat api permusuhan. Nah, saya harapannya sih sebagai warga biasa ya, umat ya sebagaimana pada umumnya, bisa segeralah para tokoh agama mungkin dari MUI itu memfasilitasi supaya terjadi atau memediasi lah supaya terjadi islah. Jadi kalau di sananya udah adem, mudah-mudahan ke bawah adem. Dan kalau boleh berpesan nih misalnya, eh mohon maaf saya matanya agak sakit ya, jadi pengen ditutup tapi terlalu hitam. Jadi biar lebih enak begini. Nah jadi apa?
Kalau ada seruan-seruan perang, kalau ada seruan-seruan misalnya, kalau ini bunuh-bunuhan, nggak usah kita ikut-ikut. Ini untuk para pengikut di satu kubu dengan pengikut di kubu yang lain, saya mengilustrasikan itu terjadi kobaran api, supaya kita nggak ikut kena panas atau kepanasan, jauhin. Menjauh. Kita nggak bisa ikut-ikut terlalu dekat, nanti kita ikut kemanasan, ikut kebakar juga, emosi kita kebakar. Rugi nanti kita, sesama umat Islam itu berkelahi istilahnya, atau ya, bertikai gitu. Nah, ini kira-kira poin-poin utama ya yang ingin saya sampaikan. Semoga ini sampai kepada Habib Rizik Syihab. Sekali lagi mohon maaf kalau kurang adab, karena saya melihat setelah menimbang-nimbang ini kan saya maju mundur. Saya melihat ini perlu disampaikan. Terserah nanti bagaimana responsnya ya. Karena selama ini juga pada saat saya menyampaikan misalnya terkait tentang polemik nasab ini, kalau diperhatikan di kolom komentar ya, itu ada yang komentar kontradiktif. Kontradiktifnya itu banyak sekali ya. Misalnya begini, saya itu disebut ini akun punya PKI katanya. Terus satu sisi menyebutnya berbeda. Oh, ini akun Jongos Ba'alawi. Oh, ini akun Mukibin. Ini akun Kibin. Ini yang bawain konten Kibin gitu. Coba bisa bayangin nggak tuh, gimana mempertemukan dua komentar yang kontradiktif tuh. Padahal kita ingin dua-duanya bisa kembali guyup, kembali islah, karena mengingat itulah yang diinginkan umat kan. Dibandingkan umat tuh harus dipaksa untuk memilih, oh saya bela siapa ya? Habib Rizik atau Bang Haji Roma? Nggak usah ikut-ikutan kayak gitu kalau udah kayak gitu. Bahkan kalau kepengennya istilahnya berkelahi, udah biar beliau-beliau aja. Kita sebagai pengikut nggak usah ikut-ikutan. Tapi apa iya itu jalan yang harus ditempuh? Kan nggak mungkin, ya kan? Karena itu nggak ada ajarannya kan? Ajarannya itu apa? Ya ini ajarannya. Saya bukan penceramah, bukan dai. Pokoknya nggak punya kualifikasi sebagai ustadz, apalagi kelas-kelas tinggi sebagai kiai, ulama, begitu ya. Saya berangkat dari warga biasa yang apa ya, yang sayang sama Habib Rizik, yang respect, yang hormat sama Bang Haji Roma Irama, yang prihatin keduanya ini berseteru kalau saya perhatikan di konten-konten. Apalagi baca di komentar-komentarnya. Mau sampai kapan tanpa ada inisiasi yang saya lihat secara kasat mata begitu, nggak tahu di belakangnya, dari tokoh-tokoh, dari organisasi keagamaan seperti MUI, untuk mendamaikan, untuk membuat islah. Ini harus segera islah. Momentumnya kapan? Ya sebaiknya secepatnya, apalagi ini bulan Agustus. Bagus sekali jika dijadikan momentum. Tuliskan komentar dari teman-teman, apa pandangannya, kita berbagi diskusi ya. Terima kasih yang sudah membersamai. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Kalau ada salah, silakan koreksi di kolom komentar. Saya izin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.